Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Bulan Ramadan ini memberikan keberkahan. Siapa saja yang melewati Ramadan itu dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga umur yang ringkas, tidak panjang, namun karena dapat melewati Ramadan bisa bernilai panjang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an, adalah seorang yang telah dinyatakan kegembiraan masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pernah mengisahkan ada dua orang yang dijemput masuk surga. Namun keduanya ini walaupun masuk Islam pada waktu yang sama, namun menikmati surga dan masuk di dalamnya itu tidak bersamaan dan berbeda. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Talha bin Ubaidillah yang mengisahkan peristiwa ini, di mana ada dua orang yang menyatakan diri masuk Islam, sehingga masing-masing kedua ini setelah masuk Islam menginap di rumah Talha bin Ubaidillah, sehingga beliau tahu betul cara beribadah dan berislam kedua orang yang baru saja masuk Islam. Yang pertama, setelah menyatakan diri masuk Islam, memperbaiki keislamannya, bersungguh-sungguh dalam beribadah, mempelajari agama, bahkan ketika ada panggilan untuk berjihad fi sabilillah, maka orang yang pertama ini mengikuti itu dan memenuhi panggilan jihad, yang pada akhirnya dia meninggal dan mati syahid di jalan Allah. Adapun yang kedua yang baru masuk Islam bersamaan, tetap mengikuti ajaran agama Islam, melaksanakan, namun tidak sekuat seperti yang pertama. Bahkan orang yang kedua ini pun ibadahnya biasa-biasa, yang itu dilihat di mana akhir kehidupannya mati dalam keadaan tidak mati syahid, berbeda dengan sahabat yang pertama. Namun ketika keduanya ini dikisahkan oleh Talha bin Ubaidillah dalam mimpi, beliau melihat keduanya berada di depan pintu surga. Yang keduanya sudah siap dijemput untuk masuk ke dalam surga. Maka datanglah penjemput dari dalam surga menjemput keduanya. Talha bin Ubaidillah yang telah mengetahui cara beribadah keduanya memastikan bahwa pasti yang pertama masuk surga ini adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Namun apa yang terjadi ketika penjemput dari dalam surga keluar menjemput keduanya? Yang paling pertama dijemput dan dibawa masuk adalah orang yang mati dalam keadaan biasa-biasa, cara ibadahnya juga biasa-biasa, lebih awal daripada orang yang mati syahid. Setelah dibawa masuk, maka keluar lagi lah penjemput yang kedua, menjemput orang yang kedua, yakni menjemput orang yang mati syahid. Sahabat Talha bin Ubaidillah merasa heran dengan keadaan keduanya ini, di mana orang yang pertama yang notabene-nya mati syahid di jalan Allah, sedangkan yang kedua mati di atas tempat tidurnya secara biasa saja, itu justru yang lebih awal diundang dan dipanggil masuk ke dalam surga. Sehingga hal itu juga disampaikan kepada para sahabat, sehingga menjadi pembicaraan di kalangan para sahabat, dan pada akhirnya hal ini sampai di telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyatakan, apa yang menjadikan kalian heran dengan perkara ini? Tidakkah orang yang kedua tadi yang lebih akhir meninggal daripada orang yang pertama mati syahid di jalan Allah, di mana satu Ramadan dia dapati, sehingga kesempatan bersungguh-sungguh di dalam Ramadan ketika ia manfaatkan betul ibadah di dalamnya, mendapatkan keutamaan, kelebihan, keistimewaan daripada orang yang mati syahid tadi yang tidak sempat mendapatkan bulan Ramadan. Dari kisah ini menunjukkan bahwa terkadang amal soleh kita, mungkin yang kita yakini inilah yang mempercepat amalan kita masuk surga, tapi terkadang justru dapat dikalahkan dengan
Ramadan itu. Ketika seorang mampu memanfaatkan betul. Hal itu ada sesuatu kewajaran karena dalam Ramadan adalah ibadah di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dan memberkahi. Apalagi ibadah puasa yang kita laksanakan di dalamnya. Apalagi mereka yang mendapatkan kesempatan untuk berqiyam melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar yang diberi harga oleh Rasulullah SAW seperti kita beribadah 1000 bulan. Ya. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini adalah suatu keistimewaan. Orang yang melakukan amalan pada malam Lailatul Qadri, jaminannya adalah tentu dengan dasar iman dan ihtisab, maka dosa-dosa yang dilakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sisi lain diberkahi umurnya. Jadi 1 tahun yang kita laksanakan ya, dalam peribadatan kepada Allah bisa mendapatkan lebih daripada ya, ibadah setan itu, bahkan mencapai 83 tahun dengan keistimewaan mendapatkan Lailatul Qadar. Namun ini perlu kita sadari bahwa seseorang akan mampu keistimewaan keberkahan Lailatul Qadri mereka yang mampu memanfaatkan betul. Maka itu istilah Nabi SAW, man qama Lailatul Qadar. Makna qama di situ adalah upaya keras memaksimalkan waktu yang ada, khususnya malam hari itu dengan berijtihad, berjuang melakukan ibadah pada malam itu. Adapun bagi mereka yang menyanyiakan, mengabaikan, tidak memanfaatkan betul malam-malam itu, tentu keberkahan Ramadan secara sempurna dia tidak akan dapatkan. Maka inilah keistimewaan bermujahadah, bersungguh-sungguh, khususnya di 10 hari terakhir, yang dimana tidak lama lagi kita akan meninggalkan Ramadan. Ya, 10 hari terakhir ini adalah 10 hari yang menentukan apakah kita termasuk finalis yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Azza wa Jalla atau tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menilai tergantung dari upaya maksimal yang kita lakukan. Hal inilah salah satu yang memberikan keberkahan adalah adanya upaya maksimal dalam upaya beramal. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguh amalan itu sangat ditentukan oleh niat kita masing-masing, dan itulah kadar yang akan kita peroleh. Motivasi yang baik, motivasi yang tinggi yang akan menjadikan kita ini bisa maksimal dalam berupaya. Itu dan Allah nyatakan, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Maka nilai Ramadan yang akan kita mampu menjaga kesuksesan di dalamnya, keindahan yang ada dalam Ramadan itu ketika kita mampu bermujahadah. Terbukti bahwa kita adalah orang yang bersungguh-sungguh dan orang-orang yang sabar dalam melewati ibadah-ibadah yang terkadang tidak nyaman kita rasakan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu memaksimalkan akhir-akhir Ramadan ini, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang dinyatakan oleh Rasulullah orang yang merugi memasuki Ramadan tapi tidak memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.